terus menteri itu demo-demo itu disebut bahwa demo-demo itu berpengaruh terhadap kebijakan Iya. makanya enggak demo bukan ini ceritanya ini loh kita aja orang Jogja mengajukan UUK 9 tahun Itu level pemerintah. apa pemerintahan enggak kan 9 tahun kan apalagi tadi kita sudah mencoba beri praktis pos satu enggak mas sudah apa keputusannya itu sudah yang bisa demo siapa masyarakat pemerintah nggak bisa Pemda nggak bisa kenapa karena kita anaknya masyarakat yang bisa itu masyarakat tadi nih contoh UUK ketika lobby Pemda itu gantung di pusat kayak kalau terjaga ini buat itu dinotis mana pusat diperhatikan harus dituruti Ini ya, saya juga matur kepada teman-teman. Nah, awak dhewe ra demo kuwi dianggap ora ada masalah. Seperti pengalaman UKI. Kebetulan bos saya salah satu panja buat Dimiati. Kalau mendengar benar. Ikut juga dalam permasalahan. Ikut pembahasan terakhir di Ancol gitu. Mewakili DI hanya bos saya. Saya juga ingat Mbak Ririn minta bisa masuk ruang sidang itu nggak bisa karena dia wakil dari provinsi. Saya cetakkan kartu staf ahli DPR, jadi dia bisa masuk merekam di situ. Yang merintangan demo itu teman-teman kita di Jakarta. Kayak demo, kayak SBY menurut demo, dibahas meneh karo DPR. Terakhir memang yang soal uang undang-undang keseimbangan dan itu berhasil. Itu kita berdiri dengan Mas Widi untuk di tingkat di Jogja itu. Mas Widi demo. Itu saya juga sampaikan pada teman-teman. Kemarin sampai Gusti Ratu saja bilang, oh jadi demo, tujuh wis semua. Mas, waktu itu. Aku lagi bisa niki di sini wong yang minta Mas Sato. Kayak Gusti Ratu bilang gitu. Kita tahu sebenarnya tanpa demo pun kalau tanpa demo, pemerintah itu menganggap itu enjoy-enjoy saja. Nah, kita mengajak demo, tapi kita juga memperhatikan nama DIY juga. Kita demo simpatik terus. Dengan perhubungan berapa kali kita datang ke sini dengan simpatik ya? Sampai ini dari kemarin udah teman-teman udah banyak udah duduk aja yuk kita menginap di Zoom ada yang bilang gitu loh. Kita sempat mau kemah ya 3 hari ya. Terus terang nggak sabar kita mau kemah di Zoom loh. Nanti foto wae yang bareng nanti. Terus ini lagi pengalaman juga di sini apa? Beberapa tahun lalu kan pemerintah pusat punya kebijakan pembatasan warga membeli nomor HP. Ingat nggak? Iya. Kemudian apa? Teman-teman bakal pulsa di Jogja demo loh, bakal pulsa loh, demo diliput akhirnya Pak di cancel kan kebijakan yang itu bakal pulsa banyak kan, kios pulsa loh, orang kios pulsa di pinggir jalan kios kecil yang jaga penting apanya, demo Tapi itu langsung ke level pusat juga loh. enggak mas, malah di sini itu cuma di Misalnya makanya Jogja tuh barometernya koran-koran Jakarta dia sisi itu, makanya ya kita pengen ya perjuangan bakal pulsa loh yang nggak punya komunitas. Nah, kalau Bagol Pulsa itu kan didukung oleh operator, Pak. Telkomsel segala macam. Main payu. Kalau kita kan ditekan operator main ojol. Nah, poinnya apa? Ya perlu dukungan dari pemerintah. Pemerintah sudah. Jadi saking mendukung Kami tetap tidak tahu. Ini yang itu karena tujuan HP. Jadi kami tetap jalan sesuai dengan tadi itu kita enggak. Nanti jenengan menyambut hal itu gitu, ikut mendorong dari segi jenengan semampu jenengan kan gitu. Nah ini kalau dari PMD kan disebutkan berikan SK pengawasan tadi, SK pengawasan PM kan. Nah itu nanti dari teman-teman kan dalam laporannya kan ditulis keresahan teman-teman masuk itu ditulis termasuk sudah masukan kajian tadi ditulis di laporannya disampaikan ke harusnya. Jadi jalannya itu dari sisi berjalan paralel seperti itu. Menurut saya kalau itu bisa terlaksana, memang saya punya niat mau izin Bu Ketua ya. Saya akan melobi timnya Mas Gibran yang di Jogja untuk mengadakan pertemuan di Jogja secara resmi. Jadi nanti saya juga perlu dukungan dari teman-teman, dari Biro Hukum, dari Dinas, apa sanggup kita untuk diskusi bareng Mas Gibran.
Ya nggak masalah, selama itu kita kan juga udah on the track nih sebagai daerah, kita tidak melanggar ketentuan dari pusat, hanya mengusulkan, menyampaikan, menindaklanjuti kan sudah. Nah, tinggal sekarang kan follow up dari pusatnya seperti apa. Kalau saya itu sih. Kalau memang itu usulan dari teman-teman biro hukum itu bisa masuk, saya akan melobi itunya Mas Gibran di Jogja dulu. Selaku nanti mungkin di luar kedinasan. Jadi hari santai, Sabtu dan Minggu. Biasanya beliau Sabtu dan Minggu itu di Solo dengan bapaknya. Nah mungkin bisa kita tarik di sini dengan masing-masing itu, mungkin bisa dijadwalkan. Mungkin kalau teman-teman setuju saya usahakan untuk lebih seperti itu. Didukung nanti dari teman-teman biro hukum. Nah itu shortcut tadi ya Mas ya. Jadi jenengan berjuang di jalur komunitas, kami di jalur kementerian. Pasti kami juga akan mengingatkan lagi nih, kami kirim lagi tindak lanjutnya apa. Kalau terakhir kemarin sih di info mereka itu ada kajian terhadap angkutan online. Cuman dia sampaikan 6 bulan, nah ini masih proses. IPB ya yang melakukan itu sama saya IPB. kurang tahu ya. Kalau itu yang masuk yang melakukan kajian yang dikasih undang itu karena dari UGM tidak diizinkan oleh rektor. Nah, nggak tahu itu masih berproses. Dia bilang menyampaikan 6 bulan. IPB sama ITB karena mau minta UGM untuk kajian itu rektornya tidak mengizinkan. Ya mudah-mudahan hasil kajian itu ada yang bermanfaat, terutama tadi ya kaitan output and delivery. Tapi sejauh ini kita belum diundang pembahasan, belum kajian ke kami saat ini. Nanti ditunggu kita ada kajian. Berarti kalau di subjengan ini Pak, di ini itu di bawah gubernur ya? Gubernur. Tidak di bawah Kemenhub. Sama Kominfo juga gubernur. Ini dinas. Kalau di undang-undang pemerintah daerah kan seperti itu. Otonomi daerah seperti itu. Ya. Ada urusan pusat seperti Kemenak, apalagi Mas yang keuangan, itu kan langsung. Tapi kalau yang dinas-dinas teknis coba. Tapi selama ini ada hal-hal yang diteruskan oleh Kemenhub tidak diaplikasikan juga. Selama ada pelimpahan wewenang. Nah, berarti jenengan perwakilannya kan begini untuk beberapa regulasi yang diarahkan. Iya, selama itu tadi ada wewenang yang dilimpahkan, pasti akan ditindaklanjuti atas nama gubernur juga. Tidak harus kita langsung dinas ke kementerian tidak disposisinya dulu. Ya. Dulu ya. Berarti Pak Gubernur punya akses ke Kemenhub ini ya? Ya sebagai kepala daerah pasti. Langsung presiden malah. Ya, tapi kan tadi kembali betul beliau itu punya akses bahkan ke presiden. Tapi apakah permintaan akan dituruti? Kayak kan nggak mesti juga, nggak mesti juga. Karena tergantung tadi. Pemerintah pusat punya kepentingan, punya kepentingan sendiri, punya pertimbangan sendiri. Dia punya, tapi kan kita latih dengan bantuan dari masyarakat. Bisa. Yang digarisbawahi berarti adalah yang menghambat kita adalah kepentingan seperti tadi yang kita sebutkan. Karena namanya usulan kan kontestasi, dan tadi cerita Prolegnas sudah masuk tiba-tiba keluar ya, karena didesel apa bilo-bilo pihak lain, karena didesel yang didesel itu tidak cukup kuat dukungan dari pihak-pihak lain. Bukan cukup kuat, tapi yang didesel itu terlalu lemah Pak. Bukan yang desel. Ya kontestasi. Tapi secara gubernuran dalam hal ini Pak Sri Sultan sudah pernah berkonsultasi ya dengan Kemenhub terkait. Kalau ini kami tidak tahu karena sudah level tingkat tinggi. Kalau secara pribadi kami tidak tahu. Karena kami tidak punya jalur komunikasi dengan Pak Gubernur kan kami tidak. Maaf ya Pak, dari dulu sampai sekarang perjuangan kami belum pernah yang sekalipun ditemui oleh gubernur, belum pernah. Padahal minggu itu kan bapak kita bersama, itu bagaimana tipsnya supaya Pak Gubernur itu mau memenuhi kita. Saya yakin kalau beliau ketemu dengan kita langsung, itu akan koordinasi dengan jenengan. Saya yakin itu. Nah, sampai saat ini belum pernah kami sekalipun ditemui beliau. Nah tadi kan Pak Asap kan sudah menyampaikan beliau punya jalur ke Burato kan?
melalui Burato. Kalau Burato kan, kalau Burato Tinggal aja. lapor bapaknya. Kalau bapak. Burat itu sempat Jadi malah beper ini bulan itu. Itu kami kan seperti itu, kami juga sama juga. Ketika kemarin teman-teman jual kesini ke Pemda ke Kepatihan, kami kan sudah menyampaikan ternyata dari Bapak Gubernur waktu itu beliau ada keperluan lain, kemudian posisinya sampai ke Bapak Asisten seperti itu. Ya itu kan karena memang pada saat yang sama ada keperluan yang berbeda. Tapi kan beda kan ketika dari jenengan itu ada yang punya akses ke Burato ya, bisa saja. Kalau terakhir kita ketemu Ibu Ratu sudah sanggup untuk kembali. Jadi kita tinggal kembali ke beliau bagaimana lanjutan. Tapi itu sebelum pemilu. Setelah ini Masa saya Pak dikonfirmasi lagi. Ya. Bu, kapan? saya nagih itu tergantung jenengan ternyata Pak. Loh, nggak bisa. Saya ke stafnya Burat itu Mas Bayu maupun Mbak Leke itu coba Mas tanyakan ke biro hukum. Itu dikembalikan ke aplikasi karena memang Ya, kita sudah ngasih wewenang ke beliau mereka. Kapan ditemukan dengan gubernur itu tergantung teman-teman gubernuran. Lah kita kan serba bingung. Sekarang saya ketemu jenengan ya coba lebih bulat. Lah, cilok kok meneh. atau ini lah, udah putri-putrinya beliau sih. Udah putri-putrinya beliau sih. Nanti wewenangnya juga nggak ada nanti itu beliau. Ya, cuman minta untuk Minta bisa kalau waktu. ditemukan mohon waktu. Cuma itu aja. Siapa yang menurut jenengan yang paling cocok untuk kita temui? Bisa Gusti Mako atau Gusti Beliau. Coba jenengan bisa komunikasikan ya. Itu kami nggak. Kami nggak. Itu berarti kan sungguh. Kami nggak bisa. Kami itu menemui Burato dan Sultan itu istilahnya bukan sebagai kepala daerah tapi sebagai ratu dan Raja. Beliau itu kan Sultan sekaligus gubernur. Jadi pertemuan dengan beliau itu kalau sebagai Sultan adalah acara-acara di keraton. Sultan. Tapi kalau ini kan kepentingan jenengan sebagai kawula sebagai rakyat. Lalu kita kepentingan sebagai gubernur. Iya, sebagai Sultan itu kalau kita ikut acara di keraton, acara-acara. Mungkin seperti dulu waktu kita mau ketemu dengan Burat secara resmi kita ke keraton gitu. tapi keraton Mungkin besok misalnya berarti kan agenda waktu itu kan padat. Kan kalau tidak ada backup misalnya tadi dari Burato atau dari putra beliau untuk menyampaikan ke Sespri. Nah ini kan biasanya nang Sespri kan ini komposisi itu loh. Sebenarnya saringannya ada di Sespri. Tapi kalau Sespri itu ada perintah atau ada arahan dari Burato atau putra dalem itu kan langsung prioritas. Kalau surat yang masuk Pak Wiji sampai masuk itu nanti mentoknya di Sespri. ini kayak gini pikir itu ya, seperti surat kita ke gubernur kayak gini pikir ya. secara logika itu kan kita ketemunya istilahnya ketemu sama Burato sebagai Burato loh sebenarnya. Gampangannya gitu loh. Jalur turun aja. Iya kan jalur turun itu kan berarti bukan secara struktural pemerintahan gitu. Ini kan kalau secara pemerintahan kan sudah secara formal, teman-teman pelatihan di surat. Tapi ternyata tadi kalau Mas Sato yang kan Bapak Gubernur pada saat saya ada keperluan yang lain, belum tidak bisa. Nah, cara itu sudah ditempuh. Dan cara informal tadi kan? Iya, makanya informal harus informal secara ratu dan Iya. Seperti Ya omong itu coronan karena begini loh, namanya permintaan ke Burato tuh ya cuma jadi kan banyak komunitas yang lain itu. Ya kan jadi Burato itu kan ya beliau prioritas juga kan siapa nanti yang jurut kan seperti itu. Baru Pak Sarto. Satu di rumah. Juga ani kok aku. Kesimpulan dari ini Kalau melihat dari apa diskusi kita di sini, memang berbuih-buih saya bicara juga. mantap ya. Nggak boleh kapasitas untuk melakukan seperti itu kan. Tapi paling tidak harapan kami karena jenengan yang paling dekat lah, yang paling memungkinkan untuk menjangkau Kemenhub, khususnya Kemenhub dan itu yang mengatur persyaratannya. Kalau harapan kami surat yang sudah dikirim itu di-follow up terus Pak. Ya. Di-follow up terus. Syukur-syukur kalau bahasa saya itu seminggu sekali, ya bahasa saya loh Pak, dengan seminggu sekali tanyakan terus. Termasuk ada kajian yang terbaru ini.